Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Para saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Kedai Firman Maisai untuk edisi Minggu 5 Juni 2022. Selamat merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, Sang Penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Semoga kita sekalian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Jangan lupa misa. Saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan, bicara tentang turunnya Roh Kudus membuat saya teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika saya dalam sebuah kesempatan diminta untuk bergabung bersama dengan beberapa imam untuk ikut menumpangkan tangan kepada para peserta sebuah kegiatan rohani. Penumpangan tangan itu menjadi tanda pencurahan Roh Kudus untuk para peserta kegiatan. Saat penumpangan tangan inilah ada sebuah pengalaman yang menarik. Saya menumpangkan tangan sambil berdoa di dalam hati. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasihmu. Sambil menumpangkan tangan itu, saya melirik ke kiri dan juga ke kanan. Ada banyak orang yang mulai jatuh dan terkapar satu persatu. Mereka rupanya dikuasai roh. Dalam hati, saya menjadi gelisah. Apakah Roh Kudus tidak mau turun atas orang-orang yang saya doakan? Baru ketika di orang yang ke-10, mulailah ada yang jatuh dan terkapar, dikuasai roh. Dalam hati saya bilang, yes, saya berhasil. Ternyata saya bisa juga. Selanjutnya cukup banyak orang yang juga kemudian jatuh dan terkapar. Sesudah penumpangan tangan itu, saya berjumpa dengan salah seorang yang saya doakan. Saya bertanya kepada dia, tadi rasanya itu bagaimana ketika mengalami pencurahan roh? Dia mendekati saya dan dengan tersenyum dia bilang begini, Romo, tadi sebenarnya saya tidak merasakan apa-apa. Saya ikut-ikutan saja untuk jatuh. Karena saya takut nanti orang menyangka bahwa saya juga tidak menerima Roh Kudus. Kan yang malu saya, Romo. Ini hanya salah satu pengalaman dari sekian banyak pengalaman lainnya. Karena banyak orang lain dalam pengalaman pada saat itu yang justru memberi kesaksian bahwa mereka merasakan ketenangan yang luar biasa. Ada perasaan lega yang tidak bisa diungkapkan. Ada perasaan bahagia yang benar-benar mendalam. Itulah tanda Roh Kudus datang. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan suci pada hari ini bicara tentang Roh Kudus yang datang dan benar-benar memberi pengaruh untuk hidup seorang anak manusia. Roh Kudus, Sang Penghibur itu datang sebagai pemenuhan dari janji Tuhan Yesus sendiri untuk para pengikutnya. Yesus katakan, Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Janji ini benar-benar terpenuhi. Maka dalam Kisah Para Rasul, kisah ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi, banyak orang mendengar bagaimana para murid berbicara dalam bahasa yang bisa dipahami. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kekacauan bahasa yang terjadi pada peristiwa Babel sekarang diubah oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus. Tidak ada lagi bahasa yang membuat mereka bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi bahasa yang membuat mereka berbeda pandangan.
dan akhirnya hidup di dalam kekacauan. Tidak ada bahasa yang membuat mereka gagal paham akan apa yang hendak disampaikan. Sekarang mereka punya satu bahasa, yaitu bahasa Roh Kudus. Mereka hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Roh inilah yang sesungguhnya menjadikan semua pengikut Tuhan adalah anak Allah yang akan selalu berseru, Aba, ya Bapa. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas dalam suratnya kepada jemaat di Roma, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Kata-kata Paulus ini menjadi sangat penting untuk kita renungkan dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan, pertanyaan sekarang adalah, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah hidup di dalam Roh Kudus? Kita perlu sadari satu hal ini, bahwa hidup di dalam Roh Kudus bukan semata-mata berarti bisa berbahasa roh. Bukan melulu soal itu, karena orang yang hidup di dalam roh, dia harus hidup sebagaimana Kristus sendiri. Hidup di dalam kasih. Inilah bahasa roh yang sesungguhnya, yang bisa mempersatukan kita dengan sesama, yang bisa semakin mendekatkan kita dengan Tuhan. Hanya kasih, dan tentu itu tidak mudah. Maka dari itu, kita perlu kembali ke dalam diri untuk melihat kembali sikap hidup kita selama ini. Di rumah, Tuhan menghendaki agar kita menjadi keluarga yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup sebagai suami dan istri yang penuh kasih. Hidup sebagai orang tua yang juga penuh kasih. Dalam banyak pengalaman, kita tidak bisa menyangkal ada suami dan istri yang tidak bisa hidup di dalam kasih. Dulu ketika masih ada dalam masa pacaran dan di awal tahun pernikahan, itu berpisah 1 jam saja rasanya seperti bertahun-tahun. Selalu ada rindu untuk segera pulang dan tetap bersama. Sekarang, ketika sudah semakin lama hidup dalam perkawinan, berpisah 1 jam rasanya terlalu cepat. Selalu ada keinginan untuk semakin lama ada di luar rumah, biar tidak bertemu dengan pasangan. Dulu sebelum sah sebagai suami dan istri, selalu ada keinginan untuk memeluk dengan erat. Sekarang ketika sudah menikah, malah malu untuk dekat-dekat atau sekedar gandengan tangan. Kalau situasi-situasi ini terjadi, mintalah Tuhan untuk bantu kita. Mintalah Roh Kudus untuk segera datang. Hanya Roh Kudus yang bisa membantu kita supaya kasih di dalam rumah bisa kembali hangat. Di tempat kerja, Tuhan menghendaki agar kita menjadi orang yang bekerja dalam kuasa Roh Kudus. Jangan kerja asal kerja. Pekerjaan harus dijalankan dalam semangat pelayanan. Kalau kerja asal kerja, kita bukan manusia. Kita bukan pengikut Tuhan. Kita sama dengan robot. Kalau ada kesulitan dalam pekerjaan, ada tantangan di dalam pekerjaan, nikmati itu sebagai bagian dari kehidupan. Romo, saya bosan kerja karena bos saya itu setiap hari selalu marah-marah. Dia pikir saya ini bukan manusia. Saudaraku, tenang-tenang saja. Kasihi dia. Di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang bisa kita dapat dengan mudah. Yesus saja mau selamatkan kita, dia disalibkan, dia menderita. Lalu kita hanya berhadapan dengan satu orang yang marah-marah, kita jadi putus asa. Itu buat malu. Percuma kita punya Roh Kudus. Di dalam hidup menggereja, sebagai pelayan gereja, sebagai umat Allah, jadilah orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kasih. Kadangkala kita yang rajin ke gereja, kita yang rajin berdoa, kita yang rajin mengikuti kegiatan rohani, kita inilah justru yang suka menghakimi orang, suka menyebarkan fitnah dan gosip. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu bisa terancam keberadaannya kalau kita berlaku seperti itu.
Dalam banyak pengalaman, seringkali saya berjumpa dengan orang yang datang, lalu mengaku dosa, dan saya minta dia mengulang pengakuan dosanya. Karena ketika datang, dia malah mengajak saya untuk bergosip tentang dosa tetangganya. Itu masalah dan pertanda bahwa orang ini sedang kerasukan roh halus, atau mungkin juga roh jahat. Maka perlu refleksi yang sungguh dan terus menerus, supaya tidak masuk di dalam jebakan-jebakan berbahaya. Para saudara dan saudari terkasih, saya kira refleksi kita bisa menjadi sangat panjang hari ini, karena kita bicara tentang Roh Kudus yang seharusnya mengilhami seluruh hidup dan perjuangan kita. Akan tetapi, beberapa pokok pikiran penting yang sudah saya bagikan di dalam refleksi ini barangkali bisa menjadi seruan yang perlu kita renungkan dengan sungguh di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Kita masih jauh dari sempurna. Anda dan saya masih jauh dari sempurna. Tetapi momen perayaan Pentakosta hari ini semoga juga menjadi momen kelahiran baru bagi kita. Kita harus menjadi manusia-manusia roh yang menghangatkan hidup dunia dengan kasih dan kebaikan yang senantiasa kita bagikan. Jangan berhenti hari ini saja, tetapi besok, lusa, dan seterusnya kita harus tetap menjadi anak-anak Roh Kudus, supaya nanti pada Pentakosta tahun depan kita tidak mendapati diri kita sebagai orang-orang yang gagal. Mari terus berjuang. Selamat Hari Pentakosta, salam hangat dari Kedai Renungan Maisai. Tuhan memberkati kita. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.